Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan bacaan Fatihah. Al-Fatihah. Baik, hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang 4 khulafaur rasyidin, dan sekarang kita melanjutkan dengan model kekhalifahan khulafaur rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Model kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yaitu memprioritaskan penyelesaian problem dalam negeri. Beliau menyelesaikan semua masalah terlebih dahulu. Lalu model yang kedua yaitu segala keputusan bersifat sentral, yang artinya yaitu segala keputusan hanya ada di tangan Abu Bakar, akan tetapi Abu Bakar juga meminta kesepakatan para sahabat. Lalu dilanjutkan dengan kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dipilih secara langsung oleh Abu Bakar karena Abu Bakar melihat pada saat itu situasi politik keruh. Akhirnya dilanjutkan dengan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau yang memproklamirkan Amirul Mukminin. Model kekhalifahan beliau yang pertama yaitu satu, memperluas perluasan Islam di mana Islam harus mencapai sepertiga dunia. Lalu yang kedua yaitu menerapkan sistem administrasi yang beliau adopsi dari pemerintah Persia. Hal itulah yang menyebabkan adanya kalender Hijriah di mana Masehi sebagai awal bulan. Lalu dilanjutkan dengan kekhalifahan yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Beliau menjadi khalifah karena pada zaman Umar bin Khattab beliau membentuk tim formatur yang terdiri dari 6 orang dan 2 diantaranya mengundurkan diri sebagai calon khalifah. Dari keempat orang tersebut terpilihlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Model kekhalifahan beliau sangat berbeda dengan Umar bin Khattab, di mana pada saat itu Umar memerintah dengan watak yang tegas dan cenderung keras. Akan tetapi pada zaman Utsman beliau cenderung masyarakat menganggapnya lemah. Model kekhalifahan beliau yang pertama yaitu mengembangkan Islam ke beberapa daerah yang belum dicapai pada zaman Abu Bakar serta Umar. Dua yaitu memperhatikan pembangunan dalam kota, seperti membangun jembatan, memperluas Masjid Nabawi yang dibangun pada masa yang menjadi masalah adalah ketika Utsman mengangkat kerabatnya menduduki jabatan yang penting seperti gubernur. Lalu dilanjutkan dengan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sebelum Utsman meninggal, beliau tidak meninggalkan satu pesan apapun karena Utsman meninggal dalam keadaan terbunuh ketika membaca Al-Quran. Ketika saat itu Ali menjabat dalam posisi politik yang semakin keruh. Lalu beliau menggunakan model pemecatan kepada pejabat-pejabat yang kurang cakap. Nah, hal itulah yang menyebabkan permasalahan politik pada masa saat itu semakin tidak karuan. Sebagai pro yaitu Muawiyah, mereka menganggap bahwa dengan adanya pemecatan maka tidak adanya hukuman bagi pembunuh Utsman bin Affan. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya perang Siffin dan perang Jamal. Perang tersebut diakhiri dengan tahkim atau arbitras di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriah, di mana saat itu muncullah 3 golongan Islam yang kuat dunia saat ini. Yang pertama yaitu Khawarij, yang kedua Murji'ah, dan yang ketiga adalah Syiah. Dan ketiga golongan itulah yang mewarnai perkembangan Islam hingga saat ini. Dengan berakhirnya perang tersebut, maka berakhir pula kekhalifahan pada masa saat itu. Pada saat itu para pakar ahli sejarah menyebutkan anak-anak bahwa pada saat itu kekhalifahan mereka lah yang paling mendekati masa kekhalifahan pada masa Rasulullah. Baik, jika paham semua, kerjakan tugas selanjutnya ya. Ibu akhiri cukup sampai di sini. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.